Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Prirajut? Berjumpa lagi dengan Prirajut Project. Siapa nih yang sudah nunggu-nunggu video baju ini? Sebelum mulai videonya di subscribe dulu ya, dan tekan tanda jempol. Terima kasih. Nah, sediakan bahan-bahan berikut. Ini bahan yang kita gunakan benang jahit. Saya pakai merek Yamalon ya. Seperti ini yang 500 yard. Nah, ini sediakan 7 gulung untuk setiap untuk setiap kali jalan. Ini ada hook, saya pakai nomor 4. Nah, ini pakai Yamalon ini kita gulung dulu. Boleh teman-teman bebas ya, mau digulung ataupun langsung. Di sini saya akan contohkan alat untuk menggulungnya. Nah, kita berkreativitas di sini ya. Pakai bahan yang ada. Di sini saya punya box plastik gini. Ini ukuran 750 mili. Seperti ini kurang lebih. Lalu sediakan ini sedotan. Ini pakai sedotan tangkai, bisa juga pakai tusuk sate. Kita berkreasi aja pakai bahan-bahan seadanya. Nah, ini terus dilubangi 7 lubang, 4 di bagian bawah, 3 di bagian atas. Nah, cara pakainya seperti ini. Dimasukkan dulu pipetnya atau sedotannya ke sini satu persatu seperti ini ya. Lalu ditarik benangnya. Ini yang kedua. Nah, seperti ini. Biar nggak tabrakan, jadi cara nyusunnya. Lalu yang kedua yang atas ditarik lagi, lalu yang ketiga yang bawah tarik. Nah, seperti ini biar nanti benangnya nggak berantem. Kalau saya buat satu lubang, kan ada yang nanti di bagian akhirnya ditutup atau dibuat satu lubang. Nah, kalau saya enggak, karena pengalaman pernah digituin, jadi pas mereka berantem itu kusut, ngelerainya susah. Tapi kalau kayak gini terbuka aja, langsung 7 itu enggak dijadikan ke arah satu lubang itu. Mereka kalau kusut atau ada yang kelilit beradu gitu mudah dibetulkan seperti itu. Tapi bebas ya, dengan kebiasaan atau senyamannya teman-teman aja. Nah, seperti ini menyusun benangnya. Nah, ini sudah langsung bisa digunakan kalau mau langsung dirajut. Ini disusun dulu, disamain ya biar gak usah gunting-gunting. Nah, seperti ini. Nah, ini ditarik begini aja kalau saya, nggak dibuat satu lubang karena kadang suka ada yang kebelit atau itu nanti beradu. Lebih mudah membetulkannya dengan begini, tapi kembali ke selera teman-teman. Nah, ini yang sudah digulung. Kalau misalkan teman-teman punya penggulung, kalau langsung pun tidak apa-apa, bisa. Mau digulung dulu seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Yang diperlukan 28 gulung ya. Jadi 4 kali pengulangan gini, 4 kali pengulangan gulung benang. Nah, di sini
bisa teman-teman langsung ya seperti ini. Ini malah nggak ada risiko kusut kalau nggak digulung dulu. Kalau digulung kadang ada risiko kusut. Nah, di sini kita mulai ya. Ini bebas teman-teman mau mulainya dari bagian dalam atau dari bagian luar dulu. Kalau saya mau pilih bagian dari luar karena pernah waktu itu kusut dari bagian dalam susah dilerai, tapi kalau dari luar lebih mudah kalau misalkan terjadi kusut. Semoga gak kusut ya. Nah, sekarang kita mulai. Bismillah. Kita mulai aja. Di sini teman-teman buat chain sebanyak 76. Nah, ini yang pertama ini slip knot ini termasuk ya. Termasuk dari 76 chain tadi. Nah, ini sudah 10, lalu dilepaskan. Nah, dimasukkan ke loop yang pertama seperti ini supaya nanti mudah lurus saat disatukan. Kita tidak perlu dibetul-betulkan gitu. Dilanjutkan tadi 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini dilanjutkan sampai 76 stitch. Nah, seperti ini. Sampai 76 chain. Lalu disatukan. Nah, lebih mudah kan? Jadi nanti lurus, tidak merintil-merintil. Nah, seperti ini. Jadi nanti lurus dia. Lalu lanjut dari sini buat chain sebanyak 3 kali. 2, 3. Nah, seperti ini. Ini agak salah. Kita ulangi. Jadi ujungnya di bawah. Ujungnya di bawah seperti ini, di bawah rajut biar kuat. Nah, ini 3 chain. Lalu di DC 4 DC di loop yang sama di sini. Nah, ini loop yang tadi buat slip stitch diisi dengan 3 DC. Jadi chain pertama 3 tadi enggak termasuk 3 DC. Dia hanya sambungan saja. Nah, ini 3 DC seperti ini. Langsung aja dari sini kita cari tempat baru. Jadi masing-masing bagian itu 3 DC. Nah, ini langsung buat tempat baru, bikin skip 3. Ini namanya back pump atau benjolan di belakang. Jadi bukan di loop, front loop atau back loopnya. Jadi yang di bagian belakang itu punggungnya diisi 3. Jadi skip 3 ya. DC 3. Ini bisa ditarik. Nah, seperti ini. Dilanjutkan. Nah, ini di bagian punggungnya atau back bump. Benjolan yang di punggung gitu. Nah, kalau salah, misalkan ini tempatnya salah penyebutan, mohon dikoreksi ya. Skip 3, lalu DC lagi 3 kali. Nah, seperti ini dilanjutkan, masing-masing diisi 3 DC increase. Pelan-pelan aja, terus
rajutnya itu santai, jangan terlalu kencang, jadi santai aja biar nanti jatuh. Nah, ini dilanjutkan seperti ini, setiap bagian diisi 3 DC increase. Nah, ini sudah di bagian akhir. Satu lagi, ini semuanya ada 18. Jadi untuk polanya, maaf, tadi kelipatan 4. Ini jadi 18 bagian. Nah, seperti ini. Oh, maaf, bukan 18 tapi 19. 19 bagian atau 19 motif. Lalu di sini langsung slip stitch ke sini, loop yang pertama yang di antara 3 CH sama DC. Nah, di sini di slip stitch. Seperti ini. Lanjut 3 DC, 3 chain, lalu di DC di tempat yang sama ke sini ke kolongnya ya, bukan di loopnya. 1, 2, jadi yang chainnya 3 itu tidak termasuk 3. Nah, ini 3 DC seperti ini. Lalu lanjut di space berikutnya seperti ini, isi 3 tanpa CH ya. Kalau mau pindah itu tanpa dikasih CH dulu, jadi langsung DC 3. Ini mudah motifnya. Nah, seperti ini. Dilanjutkan setiap bagian 3. Satu, 2, 3. Pelan-pelan aja, harus kekait semua, jadi ngerajutnya harus santai. Nah, seperti ini. Ini teman-teman lanjutkan. Nah, ini sudah di bagian akhir, lalu slip stitch lagi ke sini, kita naik lagi ke row 3 sama DC 3. Nah, seperti ini. Ini dikerjakan sampai row 8. Dikerjakan sampai row 8 sama semuanya. Ini ketika dimasukkan masuk ya. Nah, ini malah kan dia stretch ya. Jadi jangan takut nggak muat. Ini all size. Nah, seperti ini. Lanjutkan, kerjakan sampai 8 row. Nah, seperti ini. Dikerjakan sampai 8 row, masing-masing 3 DC. Nah, ini sudah di bagian akhir, sudah row 8, lalu di SC keliling, masing-masing loop diisi dengan 1 SC. Masing-masing loop 1 SC, jangan kencang-kencang, santai aja. Nah, seperti ini di SC keliling semuanya, masing-masing loop 1. Nah, ini sudah di bagian akhir, lalu slip stitch. Nah, setelah ini langsung slip stitch masing-masing loop 1. Di slip stitchnya jangan terlalu kencang. Kenapa di slip stitch?
biar nanti dia nggak terlalu stretch, biar nggak terlalu melebar gitu. Pas habis dipakai dia bentuknya tetap. Kalau nggak dikasih slip stitch nanti dia makin melebar. Tapi kasih slip stitchnya jangan terlalu kencang, santai aja. Masing-masing loop 1 dikerjakan keliling. Nah, ini sudah di bagian akhir. Kita putus benang aja langsung. Ini disisakan ya, kurang lebih mungkin 5-10 cm, jangan terlalu pendek. Nah, ini jadi nggak terlalu stretch. Ini masih muat. Nah, seperti ini tuh, masih longgar. Seperti ini ya, dia masih longgar. Jangan khawatir nggak muat, karena yang rajutan itu udah pasti dia stretch. Nah, seperti ini. Putus benang dulu. Nah, ini sudah putus benang, disisakan kurang lebih 5-10 cm, lalu disembunyikan. Bebas cara sembunyikannya seperti apa, tapi jangan terlalu pendek, biar dia nanti nggak gampang brodol. Nah, ini sudah saya sembunyikan seperti ini ya. Ini untuk pergelangan tangan 1. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian motif bajunya. Polanya simple, dia hanya DC dan CH aja. Di sini di sambungan yang pertama ya. Nah, di sini di loop yang tadi pertama diisi 3 DC. Di sini diisi lagi. Ini sisa benangnya di bawah. Biar kerajut jadi kuat, gak gampang brodol. Nah, seperti ini buat 4 DC. Buat 4 DC, lalu di DC SC chain, maksud saya CH, lalu buat 1 DC. Nah, ini 4 chain pertama tadi termasuk 1 DC ya. Ulangi. Jadi di sini 4 chain dan 1 DC, lalu buat chain 2 kali, lalu DC lagi masih di loop yang sama 2 kali. Ini 4 maksudnya. Nah, seperti ini, 2 dulu, nanti motifnya kan seperti ini, 2 DC, 2 chain, 2 DC. Nah, ini 2 DC lagi tanpa ada chain dulu, 2 DC jadi 4 ya, 2 DC, 2 chain, lalu 4 DC, lalu 2 chain lagi, lalu 2 DC, buat 2 DC, masih masuk di loop yang sama. Nah, ini tadi bagian 3 DC untuk pergelangan tangan ada 19 motif. Nah, jadi di sini total motifnya nanti akan ada kurang lebih banyaknya 38 motif ke samping. Nah, ini langsung buat di tempat yang baru, loop yang baru begini, 2 DC tanpa chain tadi ya. 2 chain, 2 DC lagi, 4. Nah, seperti ini. Nih 4 DC, 2 DC lagi, 3, 4.
lalu 2 chain, isi lagi 2 DC. DC nya agak ditarik biar dia tinggi. Nah seperti ini, jadi satu loop ada 2 motif karena harus jadi 38 motif. Ini pemekaran, dilanjutkan sampai ujung, sampai ketemu di sambungan seperti ini. Nah ini kalau mau pindah tanpa chain ya, langsung seperti ini, 2 DC, dua chain. Nah kenapa hooknya agak gede kalau ngerjain pakai kenang jahit, karena dia benangnya pecah biar ke kail semua. 2 4 di sini 4 DC, lalu chain, lalu 2 DC lagi. Nah ini dikerjakan terus seperti ini, jadi satu tempat untuk 2 motif. Di sini pemekaran, totalnya ada 38. Dilanjutkan ya. Nah seperti ini. Dilanjutkan sampai ketemu nanti di sambungan. Nah ini sudah di bagian akhir. Ini caranya slip stitch ke sini. Yang ini ya, yang loop keempat di chain awal tadi. Di slip stitch, lalu slip stitch ke loop berikutnya. 1, slip stitch lagi ke sini 2, slip stitch lagi 1 kali lagi, nah ini jangan chain dulu, slip stitch lagi 1 kali lagi, jangan ke kolong tapi ke bagian loop chain yang ini. Nah di sini slip stitch, jadi totalnya slip stitchnya ada 3, lalu naik 4 chain, 3 4, lalu buat 1 DC. Nah nanti sambungannya ada di tengah-tengah motif, ada di antara chain. Nanti sambungannya pakai yang SC. Nah ini 1 chain 1 DC. Nah ini skip yang 4, masuk ke chain di row sebelumnya, 2 DC, 2 chain, lalu DC lagi di tempat yang sama. Nah seperti ini. Lanjut berikutnya, langsung 2 DC. Nah kan hampir nggak ikut, 2 DC, 2 chain, 2 DC. Nah seperti ini motifnya, mudah, simple. Lalu di sini dua DC, 2 chain, 2 DC.
Dilanjutkan sampai ujung, harus ada 38 motif. Kalau tidak 38 berarti ada yang kurang. Lalu dihitung ya. Nah, ini tadi ini masih setengah motif. Ini dilanjut 2 DC 1 2. Nah, jadi nanti sambungannya di tengah sini ya. 1 DC. Nah, ini buat chain dulu. Buat chain 1, lalu ke sini masuk ke loop yang keempat bagian chain. Nah, ini langsung di SC. Nah, seperti ini. Lanjut 4 chain. Ini kita mau masuk ke row ketiga. Langsung pindah tempat berikutnya, 2 DC 2 chain 2 DC. Ini row 3. Nah, seperti ini. Ini dilanjutkan sampai row ke-6. Ini baru 3, teman-teman lanjutkan 3 row lagi ya. Seperti ini. 1 2 3. Jadi 4 row lagi, silakan dilanjutkan, caranya sama. Nah, ini sudah di row ke-6. 4 5 6. Ini sudah di row ke-6. Lalu di sini caranya masih sama. Sini dibuat HDC, jadi panjang. Nah, seperti ini. Tadi sebelum sambung ngambil dulu kail, lalu ambil jadi HDC. Nah, seperti ini, chain 4. Di sini masuk 1 DC, lalu chain 2, lalu DC lagi di tempat yang sama. Nah, ini row ke-7. Caranya seperti ini, kembali ke awal row pertama tadi. Ini row ke-7. Sama selebihnya 2 DC, 2 chain, 2 DC di tempat yang sama. Nah, dilanjutkan seperti ini. Ini di sambungan bagian akhir, sama di slip stitch ke loop keempat di bagian chain. Ini sambungan row ke-7, ada di antara motif, bukan di tengah-tengahnya. Lalu lanjut buat 4 chain, lalu dibalik, masuk ke sini, DC dibalik ya, ingat harus putar arah. Setelah 2 chain, setelah 4 chain, lalu dibalik, diputar, lalu buat DC. Di sini 2,
Ini diisi 2 DC, 2 chain, 2 DC. Nah, seperti ini. 2 chain, 2 DC. Ini berarti masuk row 8 sampai seterusnya itu pengerjaannya bolak-balik. Nah, ini dilanjutkan sampai ujung. Ini sudah di bagian akhir, ke sini buat DC. Di sini buat EDC atau DC panjang atau yang 3 kali kail. DC 3 kali kail. Nah, seperti ini. Dia sudah mulai membelah. Buat chain 4 kali, lalu putar masuk ke sini 2 DC, lalu 2 DC, 2 chain, masih lanjutkan ya, seperti itu. Mudah ya. Nah, seperti ini dilanjutkan sampai nanti balik lagi ke sini. Dilanjutkan seperti itu. Nah, pengerjaannya sampai 70 row. Untuk yang bolak-balik ini buat 70 row. Jadi, pelan-pelan saja dicicil. Ini bagian ujungnya harus seperti ini. Ya, ada chain kalau mau balik, kalau di bagian akhir ada EDC. Ini dilanjutkan pengerjaannya sampai row 70 row. Nah, seperti ini yang tadi ya, yang dikerjakan bolak-balik ini diisi satu EDC. Kalau mau putar diisi dengan 4 chain. Ini tempat ini nanti untuk bagian variasi sampingnya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman kerjakan yang bolak-baliknya itu 70 row. Total 70 row yang bagian bolak-balik. Untuk bajunya sendiri ini total row-nya ada 84. Nah, 84 yang bolak-baliknya 70. Bagian sisi yang harus digabungnya sisi kanan 7, sisi kiri 7. Seperti itu. Ini dilanjutkan. Nah, ini bagian belahnya. Pelan-pelan aja ya ngerjainnya. Nah, di sini ini kerjakan dulu sampai ujung. Nah, ini akan saya contohkan kalau teman-teman sudah berada di row 70, yang ke-70 bolak-balik. Ini misalkan yang ke-70, sebetulnya ini saya belum dapat 70 ya. Tapi untuk mempersingkat video, saya buat dulu ini row 70. Langsung sambung di slip stitch
seperti ini. Ingat, ini row 70. Langsung sambung. Row 70 itu bolak-balik ya, bukan hitungan dari awal, tapi yang bolak-balik. Ini slip stitch 3 kali. Di sini kita akan balik ke yang awal, ngaruh sambungan di tengah motif. 2 DC, lalu tempat DC berikutnya. Nah, seperti ini. Ini kalau dihitung dari row berarti ini hitungannya 70 tambah, ini hitungan row ke 78 kalau dihitung dari awal. Tapi kalau dihitung dari yang bagian bolak-balik, ini yang ke 71 yang kerjakan. Nah, ini yang ke row 71 kalau dihitung dari yang bolak-balik. Nah, jadi row 70 itu harus langsung sambung slip stitch. Lalu naik ini row 71, kita hitungnya biar mudah dari yang bolak-balik ya. Ini kita mulai row ke 71. Pengerjaannya sama dengan yang ini awal. Nah, pengerjaannya sama dengan bagian ini ya, kerjakan sampai 7 row. Langsung nyambung. Sebetulnya bisa saja baju ini tuh dibuat lembaran, tapi nanti teman-teman yang 7 row ini harus nyambung, harus jahit. Itu kurang rapi. Karena saya pernah buat. Jadi enak yang langsung begini. Langsung sambung. Nah, dilanjutkan buat ini 7 row sama dengan yang bagian pertama. Sampai ketemu nanti di ujung sini. Lalu kita akan di part 2 nanti bagian lengan satunya lagi. Jadi videonya akan terbagi 2 part untuk durasi ya. Nah, untuk mempersingkat durasi nanti di part 2 membuat sebelah tangannya lagi sama bagian variasi. Sampai ketemu di part 2.